Rukun yang keberapa? 8. Sekarang rukun yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Watasi'u, yang nomor 9, as-sujudu, sujud. Marrotaini, 2 kali, fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Wal asiru, yang nomor 10, at-tuma'ninatu, adalah tuma'ninah fihi, di dalam sujud. Wal hadi asyara, yang nomor 11, al-julusu, adalah duduk, bainas sajdataini, antara 2 sujud. Wasani asyara, yang nomor 12, at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam duduk antara 2 sujud. Wasalisa asyara, yang ke-13, al-julusul akhir, duduk akhir, alladzi ya'tibuhu as-salam, yaitu duduk yang setelahnya adalah salam. Wa rabi'a asyara, yang nomor 14, at-tasyahhudu, adalah tasyahud fihi, di dalam duduk tahiyat akhir. Wal khamisa asyara, yang nomor 15, as-salatu 'alan nabi, adalah membaca sholawat ke atas nabi, fihi, di dalam duduk tasyahud akhir. Wasadisa asyara, yang nomor 16, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Wasabi'a asyara, yang nomor 17, niyatul khuruj minas sholat, adalah niat keluar dari sholat. Wasamina asyara, yang ke-18, tartibul arkan, adalah tertib terhadap rukun-rukun sholat. Itu rukun-rukun daripada sholat. Jadi yang ke-9 tadi, yang nomor 9 apa tadi? Sujud ya. Yang ke-9 adalah sujud, kemudian tuma'ninah di dalam sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian duduk dalam tasyahud akhir, kemudian bacaan tasyahud akhir, kemudian sholawat, kemudian salam, ditambah niat keluar dari sholat, kemudian tertib. Sekarang dibahas satu persatu. Sujud ini untuk kesunahannya, begitu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, setelah selesai membaca doa i'tidal, kemudian beranjak ke sujud. Ketika sujud, anggota yang pertama kali turun ke bumi adalah kedua lutut. Jadi lutut yang pertama kali. Setelah lutut, kemudian disusul dengan kedua tangan, kemudian kening, kemudian hidung, kemudian kaki. Hidung termasuk hasilnya sunnah juga, sebagian mewajibkan. Anggota sujud di dalam mazhab Syafi'i ada 7. Kening, kemudian 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Sebagian pendapat hidung termasuk anggota sujud. Tetapi mazhab Maliki di sana
begitu turun ke sujud yang pertama kali adalah tangan. Jadi tangan dulu, kemudian disusul dengan lutut. Kalau madzhab Syafi'i, lutut dulu baru kemudian tangan. Kemudian caranya, kedua tangan ini sejajar dengan pundak. Kemudian kedua kaki melebar selebar bahu. Kemudian kalau laki-laki berarti kedua lengan diangkat ke atas, yaitu sempurnanya daripada sujud. Kemudian tumak ninah di dalam sujud. Tumak ninah itu adalah diam setelah bergerak menuju kepada rukun. Jadi dari i'tidal ke sujud, nah setelah gerak kemudian dia diam sebentar, itu adalah tumakninah. Selanjutnya duduk antara dua sujud itu juga termasuk rukun. Tumakninah di dalam duduk juga termasuk rukun. Selanjutnya tasyahud akhir. Nah, duduk dalam tasyahud akhir itu rukun tersendiri. Duduk dalam tasyahud akhir itu rukun tersendiri. Kemudian bacaan tasyahud akhir juga rukun. Adapun tasyahud awal itu hukumnya sunnah abad. Seandainya tidak tasyahud awal, hukum salatnya sah. Tetapi kalau tidak tasyahud akhir, ya hukumnya tidak sah. Dan itu rukun. Adapun bacaan tasyahud akhir, ada bacaan yang minimal, ada bacaan yang panjang. Yang minimalnya at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud yang pendek. Nah, tapi ada juga bacaan tasyahud yang panjang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud yang panjang. Tasyahud sampai situ saja, itu tasyahud. Setelah itu sholawat itu rukun tersendiri. Sholawat dalam tasyahud akhir itu rukun tersendiri. Kemudian di dalam tasyahud itu yang perlu diperhatikan adalah panjang pendeknya, kemudian tasdid-tasdidnya. Itu mesti diperhatikan. Karena kalau panjang pendeknya tidak tertunaikan, tasdid tidak tertunaikan, bisa jadi berubah maknanya. Kalau berubah makna jadi tidak sah. Sama halnya dengan Al-Fatihah. Itu baca mulai bismillah sampai waladhdallin itu harus lengkap panjang pendeknya dan tasdid-tasdidnya. Seandainya ada tasdid yang tidak terbaca, nanti bisa berpengaruh di dalam sholat, bisa jadi tidak sah sholatnya. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada tasdidnya. Kalau pakai tasdid berarti maknanya hanya kepada engkau saya menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tasdidnya tidak ditunaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak pakai tasdid, maka hanya kepada matahari saya menyembah, hanya kepada matahari saya minta pertolongan. Itu berubah maknanya. Tasdidnya hilang, maknanya rusak. Kemudian al-syamsiyah,
Al-Samsiyah ini kalau dilafadzkan mestinya ditasdid. Ini Al-Samsiyah tidak ditunaikan. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Harusnya kan Ar-Rahmanir Rahim. Ini Al-Samsiyah dirubah jadi Al-Qamariyah Al-Rahmanir Rahim. Jadi enggak sah salatnya. Jadi tasdid harus disempurnakan. Maliki yaumiddin ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tasdid disempurnakan, ditunaikan. Di dalam tasyahud akhir juga sama. Itu termasuk rukun qauli, panjang pendeknya disempurnakan, tasdidnya juga ditunaikan. At-tahiyatul, jangan al-tahiyatul, harus ditasdid. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasdid harus ditunaikan. Kalau enggak, jadi tidak sah salatnya. Maka kalau yang repot kalau imamnya bacaannya cepat, kita bacanya nggak bisa cepat. Ya jangan ikuti imamnya, biar cepat nggak apa-apa. Kita harus tunaikan semua huruf-hurufnya, panjang pendeknya dan tasdid-tasdidnya. Berikutnya sholawat. Nah, sholawat itu yang rukun cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu rukun. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Jadi sholawat ke keluarga Nabi itu sunnah. Sholawat Ibrahimiyah juga sunnah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid, itu hukumnya sunnah. Yang rukun sholawat itu. Tapi disempurnakan juga yang sunnah-sunnahnya. Kemudian salam. Salam ini harus dimakrifatkan. Harus assalamualaikum warahmatullah. Kalau sekedar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak sah. Jadi tinggal salam saja, salamnya nggak benar, jadi nggak sah. Belum mencukupi kalau salamnya hanya sekedar Assalamualaikum, harus Assalamualaikum, ada tasdid. Kita lihat ibaratnya. Rukun di sini salam yang pertama. Wa aqalluha assalamu alaikum. Minimalnya assalamu alaikum sudah mencukupi. Kalau dibalik alaikumussalam, hukumnya makruh tapi sah. Wala yujzi'u salamun alaikum bitangkir. Tidak mencukupi kalau salamu alaikum. Wala salamullahi juga tidak mencukupi. Au salami alaikum, salami alaikum tidak sah. Bal tabtulus sholatu in ta'ammada wa alim. Kalau sengaja dan ngerti hukumnya jadi batal sholatnya. Jadi salamun apa tadi? Assalamualaikum, salamu alaikum itu
kalau sengaja batal sholatnya. Harus di tasdid, harus ada alnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Disunahkan ketika salam menoleh ke kanan. Salam pertama noleh ke kanan. Yang noleh itu kepalanya saja, tidak perlu dadanya. Dada tetap mengarah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya orang yang di belakang bisa melihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak perlu dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi. Geser dadanya dari arah kiblat. Jadi batal sholatnya. Kalau geser dari kiblat bisa batal sholatnya. Yang noleh cuman mukanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi cara nolehnya ketika assalamualaikum masih di depan mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi baru noleh. Assalamualaikum warahmatullahi baru noleh. Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tertibnya assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi assalamualaikum warahmatullahi. Itu nolehnya itu sunnah. Seandainya tidak noleh ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, diam saja, nggak noleh, sah saja. Nolehnya di sini hukumnya sunnah. Ada pertanyaan mungkin? Ya belum tahu dalilnya ada apa enggak. Yang jelas ya tanpa dirubah-rubah. Itu kan posisi tangan kan tahiyat itu loh. Tahiyat. Jadi ketika tasyahud akhir, posisi tangan yang 3 jari digenggam, yang jari telunjuk tetap dibiarkan, yang jari jempol di bawah sini membentuk angka 53. Ini 5, ini 3. Tulisan Arab 53. Di sini lihatnya kan nih, ini angka 5, ini angka 3. 53. Ini diangkat pas hamzahnya lafaz illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat. Dan tidak perlu digerak-gerakkan. Di dalam kitab Fathul Wahhab itu malah dimakruhkan kalau jari digerak-gerakkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita, itu malah dimakruhkan kalau digerak-gerakkan. Ya mungkin ada sebagian kawan-kawan kita yang ketika tasyahud digerak-gerakkan. Itu kan memang ada hadisnya, tapi dipahami oleh mazhab gerak itu maksudnya gerak ngangkat tangan pas illallah itu digerakkan. Bukan digerak-gerakkan tapi digerakkan pas illallah. Tapi sebagian memahami digerak-gerakkan sehingga digerak-gerakkan atas bawah. Yang tidak tahu itu bagaimana pemahamannya kurang tahu. Yang jelas di dalam mazhab makruh kalau jari digerak-gerakkan. Itu diturunkan kalau dalam tasyahud awal, diturunkan pas mau berdiri rakaat ketiga.
Nanti pas habis sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rakaat untuk rakaat ketiga diturunkan. Ketika tasyahud akhir, ketika salam diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak perlu dirubah-rubah begini. Jadi dirubah begini, ini kurang tahu. Nggak tahu apa ada arahan apa tidak, belum tahu. Oke. Ya karena belum tahu jangan diamalkan. Segini aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mengusap muka juga dianjurkan. Tapi kalau dalam doa kunut nggak dianjurkan ngusap muka. Habis doa selesai langsung sujud. Kalau ngusap muka menambah gerakan. Ya nggak perlu sebetulnya, nggak usah. Nah, untuk lafaz salam sendiri kalau dalam sholat 5 waktu minimalnya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah tanpa menambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullah duna wa barakatuh alal mangkul yawal janazah. Kalau sholat janazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah sampai wa barakatuh. Kalau sholat 5 waktu cukup assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi ada pendapat yang dipilih, disunahkan juga menambah wa barakatuh. Ya tinggal pilih yang mana. Sampai assalamualaikum warahmatullahi ya tidak apa-apa. Assalamualaikum toh ya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tidak apa-apa. Jadi jangan terus dikomen imamnya. Kok salamnya berpendek, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak apa-apa, itu salam yang minimal. Sah sudah. Noleh sekali terus. Ya udah nggak apa-apa, itu yang wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah berhenti. Udah sah. Karena salam kedua hukumnya kan sunnah. Ya, tapi tidak pantas. Ya. Kecuali kalau ada sesuatu hal sudah nahan angin ini, nahan angin. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah langsung awan. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang sempurnakan. Ada pertanyaan? Kalau kita mau menyempurnakan terlebih bacaan, kan imam itu cepat. Kalau kita belum sampai selesai, itu gimana? Terus apa harus kita ikutin imam itu terus? Iya. Niki bacaan apa nih? Fatihah. Yang waktunya Fatihah, semua yang ini, yang rukun. Nah. Dengan kita baca belum selesai, imam berani atau tidak? Berarti kasusnya kita makmum tidak bisa cepat, imamnya cepat sekali. Pertama, kalau kita makmum masbuk dulu ya. Kita makmum masbuk. Kita datang ke masjid, mereka sudah mulai sholat. Kita ketinggalan, berarti kita masbuk. Maka nanti kita langsung takbiratul ihram, niat sholat. Nanti kalau imam sudah ruku, ya kita jangan baca Fatihah. Langsung ikut ruku. Fatihah kita ditanggung sama imamnya. Itu kalau kita masbuk. Patokannya kita bisa rukuk bersama imam. Baru
kita dapat rakaat itu. Kalau kita nyampe masjid, imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya kita takbiratul ihram, langsung ikut imam, jangan malah rukuk. Ikuti imam saja, i'tidal, kemudian sujud. Itu kita dianggap tidak dapat rakaat, nanti nambah rakaat setelah imamnya salam. Oke, itu kalau kita masbuk, ya sudah bacaan kita tunda. Kita serahkan sama imamnya saja. Tugas kita hanya takbiratul ihram, terus ikuti imam. Baik dalam rukuk maupun rukun-rukun yang berikutnya. Yang kedua, kalau kita muafik, sejak awal sudah ngikut imam. Sejak awal sudah ngikut imam. Jadi sejak awal imam takbir kita sudah ada di barisan. Ikut takbiratul ihram. Nanti ada syarat-syarat jadi makmum. Ini diantara syaratnya adalah wa adamu takhallufin anhu bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Tidak, si makmum tidak boleh tertinggal dari imamnya lebih dari 3 rukun panjang. Fala yuhsabu minha al-i'tidalu wal julus baina sajdataini bi udhrin aw jabahu ay iqtadu wujub dzalika takhalluf ka isra'i imami qira'atan wal mahmum badi'ul qira'ah. Di sini ada udzur nih. Imamnya isra'u ka isra'i imami qira'atan. Imamnya itu modelnya bacaannya cepat, wal makmum badiul qiraah, makmum bacaannya lambat pelan. Akhirnya dia tertinggal oleh imamnya. Maka di sini batasannya jangan sampai tertinggal 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu adalah rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Kalau sampai tertinggal 3 rukun panjang, maka kita harus mengikuti imam. Misalkan kita sedang baca Fatihah, imamnya kan cepat tadi ya, kita baca Fatihah, baru Ar-Rahmanir-Rahim, imam sudah rukuk, nah kita baru Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Imam sudah sujud. Nah, kita waladhdallin amin. Imam sudah sujud kedua. Nah, ini berarti kita masih bisa nyusul ini. Kita langsung rukuk, langsung i'tidal, langsung sujud ngejar imam. Masih bisa. Yang penting tidak tertinggal 3 rukun panjang. Contoh nih, waladhdallin amin, imam sudah bangkit dari sujud kedua, langsung Allahu Akbar, rakaat berikutnya kita baru selesai amin. Tertinggal 3 rukun panjang. Ya kita jangan rukuk, berdiri saja mengikuti imam. Kalau kita rukuk malah batal. Nah, berdiri aja baca Fatihah lagi. Nanti pas imam sudah salam, kita nambah rakaat yang kurang. Oke. Artinya jangan kemudian ditinggal Fatihah itu. Baru Maliki yaumiddin imam sudah rukuk ditinggal, enggak boleh. Sempurnakan Fatihahnya. Yang penting jangan sampai tertinggal 3 rukun panjang, yaitu rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Oke. Ngoten nggih. Jadi ya tidak perlu dipusingkan. Imamnya cepat, kita nggak bisa cepat. Ya.
dibikin santai saja. Bisa kemudian terus waduh piye iki. Wis buru-buru akhirnya malah Fatihah ditinggal selesai. Ala khusyuk hilang. Ya dibikin santai saja. Maka yang bagi imam itu yang bijaksana. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya, maka ketika sholat dilihat dulu makmumnya, ono wong tuwek ora, sakit apa enggak, musafir ada enggak. Dilihat. Setelah dilihat nanti dia bisa menyesuaikan. Kok ada musafir, berarti nanti jangan lama-lama sholatnya. Ada orang sakit, berarti jangan lama-lama. Muda semua makmumnya, ini agak panjang dikit. Gitu. Tapi jangan terlalu lama. Lihat kondisi. Tapi nih terlalu cepat biasanya rata-rata makmum itu tidak bisa menyesuaikan. Kalau kita langsung sujud, gimana kan? Langsung sujud, gimana? Ya nggak boleh, nggak boleh. Kan itu kita belum tertinggal 3 rukun panjang. Imam sujud, ya kita ruku, ya tidak nyusul ngejar imam. Jangan sujud, kecuali kalau kita masbuk baru datang, Allahu Akbar, imam sudah sujud, ya kita ikut sujud. Jangan malah ruku, ya tidak, batal sholatnya. Malah batal. Ikut sujud aja. Seperti pembahasan minggu kemarin, jadi orang yang masbuk itu begitu nyampe masjid, yang pertama kali harus takbiratul ihram. Jangan masuk masjid sudah sujud langsung ikut sujud tanpa takbir, tidak sah. Memang sebagian ada itu masuk masjid tanpa takbir langsung ikut sujud. Nah ini tidak sah sholatnya. Ada lagi? Ya masuk masjid imam sudah sujud. Ya kalau mau cepat langsung masuk dalam sholat ya langsung takbiratul ihram, langsung nyusul imam. Langsung nyusul imam. Kalau enggak ya nunggu nggak apa-apa, nunggu imam berdiri baru takbir. Boleh mau. Tasya enten. Tasyahud awal itu bacaannya batasnya ya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ditambah sholawat, udah selawat toh. Ibrahimiyah enggak, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali pun juga enggak disunatkan sebetulnya, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti wa ala alinya di tasyahud akhir. Kalau dalam tasyahud awal tidak, tapi sebagian berpendapat disunahkan juga dalam tasyahud awal wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah kemudian makmum masbuk yang akan nambah rakaat itu wajib menunggu imam sampai salam yang pertama. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, maka si masbuk boleh langsung nambah rakaat. Wajibnya nunggu sampai imam salam yang pertama. Kesunahannya nunggu imam sampai salam yang kedua. Setelah salam kedua baru berdiri, itu sunahnya. Itu bagi si makmum masbuk. Kalau imam masih tasyahud, kok dia nambah rakaat, nanti itu tidak dihitung
tidak masuk hitungan. Dia baca Fatihah, dia rukuk, i'tidal, sujud, baru kemudian imamnya salam. Al-Fatihah dia, rukuk dia, i'tidal dia dan sujud dia tidak dihitung. Tidak dihitung. Jadi dia nanti nambah lagi rakaat yang kurang. Pokoknya wajib menambah rakaat setelah imamnya salam yang pertama. Nggih, apa? Kalau bangun itu kan baca Fatihahnya setelah hamil itu kan. Nah, terus mau aku tadi diwajibkan menyelesaikan baca Fatihahnya. Terus pas mau buku kita belum tahu. Dia tadi belum baca Fatihah. Terus baru membaca Fatihah itu harus diselesaikan apa enggak? Selesaikan. Muwafiq misalkan lupa belum baca Fatihah. Terus rukuk apa belum? Ya mau rukuk baru ingat belum Fatihah. Ya baca Fatihah dulu, disempurnakan. Nanti setelah selesai nyusul imam. Yang penting tidak tertinggal 3 rukun panjang. Ya, karena ada uzur. Ya. Depo niku. Oh, ngoten. Makmum yang baru datang, orang yang baru datang, sudah tasyahud akhir, sudah duduk imam dan jamaahnya. Itu kita diwajibkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat salat apa? Mungkin salat maghrib. Yang penting takbiratul ihram itu selesai, imamnya belum salam. Imamnya belum salam, masih dapat fadilah jamaah. Masih dapat fadilah jamaah. Nah, terus kalau bebarengan, ini walaupun belum duduk ini masih berdiri. Allahu Akbar, imamnya assalamualaikum. Kita belum duduk. Yang penting kita sudah selesai takbiratul ihram, imamnya belum salam. Itu patokannya. Atau misalkan bareng, kita takbir dia salam. Kita takbir, Mbah Loso salam imamnya. Itu masih dianggap dapat fadilah jamaah. Yang penting takbirnya selesai sebelum imam mengucapkan mimnya lafaz alaikum.